Oh ya, perlu saya ingatkan, buku ini memang bagi orang ya yang lemah iman, mungkin bisa dikatakan seperti itu, mungkin akan goyah ya imannya ketika membaca buku ini. Halo. Berjumpa kembali dengan Agave Hosea. Bagaimana dengan kabar teman-teman semua? Saya harap baik ya, harus baik di tahun yang baru. Kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi menarik kembali kepada Anda semua. Apakah informasi menarik tersebut? Ya, kali ini saya akan menyampaikan pemahaman saya setelah membaca buku karangan Jonathan Black yang berjudul Sejarah Dunia yang Disembunyikan. Kenapa buku ini saya katakan menarik? Ya, karena di dalamnya itu bertolak belakang semua dengan pemahaman kita saat ini. Dengan hal-hal yang kita ketahui saat ini sangat bertolak belakang. Setelah saya membaca buku ini, saya baru menyadari dan saya baru memahami. Tapi sebelumnya, ini hanyalah penyampaian dari opini saya secara pribadi ya. Saya tidak mendorong teman-teman untuk sama seperti saya ya. Jadi mohon maaf bila banyak salah dalam menyampaikannya. Bila teman-teman sudah pernah membaca, boleh komen di kolom komentar ya di bawah ya. Ataupun untuk teman-teman yang belum pernah membaca, akan saya sampaikan, silahkan simak. Pada video kali ini, saya akan membaginya ke dalam 2 episode. Bab pertama, awal mula. Tuhan mengawasi pantulannya. Pada suatu masa, tidak ada waktu sama sekali. Waktu hanyalah ukuran untuk perubahan posisi benda-benda di alam raya. Dan yang diketahui para ilmuwan, mistis atau orang gila, pada masa permulaan tidak ada benda di alam raya. Kendatipun tiada materi, ruang dan waktu pada awalnya, sesuatu harus terjadi untuk membuat yang lainnya bermula. Dengan kata lain, sesuatu harus telah terjadi sebelum ada apa-apa. Ketika belum ada benda, saat satu hal yang pertama harus terjadi, tepat untuk mengatakan bahwa yang pertama terjadi pasti sangat berbeda dari kejadian-kejadian lainnya. Mungkin masuk akal untuk mengatakan bahwa yang kali pertama terjadi lebih merupakan kejadian mental daripada kejadian fisik. Gagasan tentang kejadian mental yang menghasilkan efek fisika mungkin pada awalnya tampak kontraintuitif, tetapi kenyataannya itu adalah sesuatu yang kita alami sepanjang waktu. Misalnya, apa yang terjadi ketika gagasan muncul dalam benak saya seperti, aku hanya harus mengeluarkan tanganku dan membelai pipinya, merupakan sebuah denyutan yang melontarkan sebuah sinaps dalam otak saya. Sesuatu seperti aliran listrik yang menggerakkan saraf. Bisa Anda lihat sebuah gambar kabalistis abad ke-19. Tuhan mencerminkan dirinya sendiri. Para ilmuwan masa kini akan mengatakan kepada Anda bahwa pada jam penderitaan Anda yang besar tidak ada gunanya menangis ke surga dengan segala pernyataan perasaan yang terdalam dan paling berduka, karena Anda tidak akan menemukan pantulan jawaban di sana. Bintang-bintang bisa memperlihatkan ketidakpedulian kepada Anda. Manusia diciptakan untuk tumbuh, dewasa, dan belajar untuk bisa mencapai tahap ketidakpedulian tersebut. Alam semesta yang digambarkan dalam buku ini berbeda karena dibuat dengan memikirkan manusia. Pada tahun 1935, seorang fisikawan Austria bernama Erwin Schrödinger merumuskan percobaan teoritisnya yang terkenal, Schrödinger's cat, untuk menjelaskan bagaimana kejadian-kejadian berubah ketika mereka menelitinya. Akibatnya, ia membawa ajaran-ajaran perkumpulan rahasia tentang pengalaman sehari-hari dan menerapkannya dalam alam subautomatis. Tidak ada yang terjadi dimanapun di kosmos ini, kecuali ada hubungannya dengan pikiran manusia.
Dalam pengalaman Schrödinger, seekor kucing duduk di dalam sebuah kotak dengan materi radioaktif yang memiliki kemungkinan 50% bisa membunuh kucing itu. Baik kucing itu mati maupun hidup, kemungkinannya tetap 50% terjadi pada waktunya. Seperti adanya hingga kita membuka kotak untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Dan ketika itulah peristiwa yang sesungguhnya, peristiwa mati atau selamatnya kucing itu terjadi. Setelah melihatnya, kita baru tahu apakah kita membunuh atau menyelamatkan kucing tersebut. Perkumpulan-perkumpulan rahasia itu selalu mempertahankan pendapat bahwa keseharian hidup dalam dunia berperilaku sama. Bisa Anda lihat, sebuah ukiran alkimia dari Mutus Liber diterbitkan tanpa nama pada tahun 1677. Dalam alkimia, pengendapan embun pagi merupakan simbol dari pengendapan pikiran kosmis menjadi materi alam. Kabala menjelaskan bagaimana setetes embun ilahiyah jatuh dari sebuah kepala kasar sang kuno, membawa kehidupan baru. Lebih khusus lagi, embun adalah simbol dari kekuatan spiritual yang bekerja dalam hati nurani sepanjang malam hari. Oleh karena itulah, sebuah hati nurani yang buruk mungkin membuat kita tidak bisa tidur sepanjang malam. Di sini prakarsa terlihat mengumpulkan embun dengan kata lain, menuai keuntungan atas kebangkitan pelaksanaan spiritual yang mereka lakukan ketika tidur. Nah, pada pembahasan yang pertama ini, kita akan memahami para saintifis mengatakan tidak ada satupun yang terjadi di permukaan ini kecuali yang berkaitan dengan pemikiran manusia. Kita akan memahami bahwa Tuhan itu mengawasi pantulannya. Dalam artian, Tuhan itu menciptakan segala yang ada ini menurut pantulannya. Dan kita sudah dengar, tadi segala sesuatunya saat belum ada itu berawal dari pemikiran. Artinya Tuhan itu memikirkan segala sesuatunya itu baik dan diciptakannya lah segala sesuatunya, seluruh alam semesta sehingga ada. Nah, jadi di sekeliling kita itu pasti Tuhan mengawasi karena kita adalah pantulan dari Tuhan menurut buku Jonathan Black ya. Begitu. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan teman-teman tuliskan pada kolom komentar pendapat teman-teman. Boleh kita saling berdiskusi ya, berbagai pendapat. Oh ya, perlu saya ingatkan, buku ini memang bagi orang ya yang lemah iman, mungkin bisa dikatakan seperti itu, mungkin akan goyah ya imannya ketika membaca buku ini. Jadi sangat tidak disarankan untuk orang-orang yang kurang imannya ya terhadap agamanya masing-masing ya. Silahkan teman-teman boleh berkomentar ya, berdiskusi, silahkan.